البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana pelajaran terakhir adalah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-212 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-213 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-213 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya dahulu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, manusia berada dalam satu agama, yaitu mengikuti agama bapak mereka Adam alaihissalam. Karena Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Adapun Adam itu apa? Kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi, bukan rasul. Oleh karena itu, Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Adapun Rasul secara mutlak, malaikat juga rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, barakallahu fikum, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Syahidnya barakallahu fikum, ja'ilil malaikati rusulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan para malaikat itu adalah rasul. Namun dikenal dengan apa? Rasulun malakiyun. Rasulun malakiyun. Adapun Nuh alaihissalam rasulun basyariyun, rasul dari kalangan manusia. Jadi jangan sampai bingung ya. Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Dan terus bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi, bukan rasul. Oleh karena itu, dahulu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, manusia dalam satu agama. Nah, mengikuti agama bapak mereka Adam alaihissalam. Namun setelah berlangsungnya kehidupan, banyaknya keturunan, banyaknya manusia, banyak pertikaian, perselisihan, akhirnya Allah taala utus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelesaikan semua perkara tersebut. Nah, menumpas kesyirikan dan semisalnya. Karena kesyirikan pertama kali muncul di antaranya adalah apa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, di dalam hadis syafaat yang panjang itu, nam ya Nuh anta awwalur rasulin ila al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Nah, kita baca ayatnya, barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang mulia ini, ayat yang ke-213 dari surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada dalam satu agama. Umat di sini maknanya adalah millah. Karena umat terkadang maknanya macam-macam. Terkadang millah itu umat, terkadang maknanya millah. Umat terkadang sekelompok atau segerombolan manusia, atau sekelompok kaum dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkadang ummah, nah barakallahu fikum, maknanya adalah tauladan, panutan.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu adalah ummah, maksudnya adalah tauladan, panutan. Nah, barakallahu fikum. Dan hanif, beliau adalah orang yang hanif. Hanif maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat di sini, dahulu manusia berada dalam satu agama. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dalam keadaan mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Dan kemudian Allah telah menurunkan bersama mereka itu Alkitab. Jadi semua nabi punya kitab. Semua rasul juga punya kitab. Nah, barakallahu fikum. Namun kitab-kitab tersebut ada yang kita mengetahui namanya, ada yang kita tidak mengetahui namanya. Nah, barakallahu fikum, yang kita ketahui namanya seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, yang lainnya banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dan kami turunkan bersama mereka para nabi Alkitab dan juga mizan, syariat yang mereka pegang. Nah, menunjukkan bahwasanya setiap nabi punya kitab. Cuman kitabnya apa namanya? Yang diberitahu kita imani, yang tidak diberitahukan kepada kita tetap kita mengimani. Setiap nabi punya kitab. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama mereka Alkitab dengan benar. Tujuannya untuk menjadikan atau memutuskan hukum atau memberikan hukuman, menetapkan antara manusia terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih melainkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Itu pun setelah apa? Setelah datang kepada mereka petunjuk penjelas. Namun penyelisihan tersebut sebabnya baghyan bainahum, kedzaliman, kebanggangan atau pembangkangan di antara mereka. Karena aslinya enggak ada mereka alasan untuk menyelisih. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran biidnih dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Perhatikan ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya secara khusus tidaklah memaksa kaum muslimin untuk mengikuti barakallahu fikum ajaran-ajaran yang benar, cuman menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Perkara mereka nerima ataukah tidak itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun paksaan bukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak pernah memaksa, cuman mengarahkan, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah. Perkara mereka nerima ataukah tidak, itu hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana ketika beliau mendakwai pamannya sendiri? Siapa pamannya Rasulullah? Yang didakwai Rasulullah siapa itu? Pamannya Rasulullah yang membela dakwahnya Rasulullah tapi tetap kafir. Abu Thalib. Namanya Abdul Muthalib, kakaknya, jangan dicampur-campur. Abu Thalib itu pamannya. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Abu Manaf. Hah? Abu Manaf. Abdu Manaf ya. Abdu Manaf namanya, bukan Abdul ya. Abdu Manaf itu yang dirajihkan. Nah, barakallahu fikum wa fiikumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, jadi kalau misalkan membaca sejarah yang ringkas dan bagus itu tadi Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Nah, jadi Rasulullah ketika mendakwai pamannya itu padahal akhir-akhir ya, ketika sudah menjelang meninggalnya, Rasulullah datang mentalkin, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat ini kalau seandainya engkau mengucapkannya akan aku jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pamannya mau mengucapkan?
tidak dibisik-bisiki oleh teman duduk yang sangat jelek dan jahat. Siapa teman duduk itu? Akh Abdullah. Dua orang teman duduk yang bisik-bisiki Abu Talib akhirnya enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa dan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, satunya lagi. Ayo. Dibantu? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini bisik-bisiki. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Agamanya Abdul Muthalib agama jahiliyah. Akhirnya apa? Akhirnya fa'aba an yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Talib itu enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya? Abu Talib sudah tahu Abdul Manaf. Nah, Abdul Muthalib siapa namanya? Siapa? Syaibatul Hamdi. Itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Syaibatul Hamdi nama daripada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman duduknya yang jelek tadi itu pengaruh sekali. Siapa tadi? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal. Siapa namanya? Amr bin Hisham ya. Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab? Abu Lahab, ingat enggak? Kalau Abu Jahal, Amr bin Hisham, sahih. Kalau Abu Lahab? Ingat. Abu Lahab? Abu Lahab? Abdul Uzza. Nah, ya, Abu Lahab Abdul Uzza. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am, itu bisa dilihat dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul. Bagus sekali kitabnya itu. Na'am, barakallahu fikum. Ringkas, kemudian memang sudah dipilihkan yang sahih. Berdasarkan pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Itu sekedar cuplikan mengenai hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Oleh karena itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Bayangkan, Rasulullah cinta dengan Abu Talib tapi enggak mampu memberikan hidayah apa? Taufik, enggak mampu. Walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala adalah zat yang Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Karena hidayah taufik itu tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Adapun kita semuanya memiliki hidayah satu, yaitu ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, pengaturan, pembimbingan, mengarahkan bisa. Tapi untuk dia mendapatkan hidayah taufik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mahum ya? Jadi dalam berdakwah butuh kesabaran. Nasihati orang tua kok masih ngayal, enggak nurut dan semisalnya, sabar terus. Terus nasihat sampaikan. Tidak boleh maksa, tapi terus nasihat itu. Paham ya? Dengan cara lemah lembut, sopan santun, tentunya sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum, karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga di kemudian hari nanti Allah taala berikan hidayah taufik kepada orang tua tersebut. Seperti itu caranya. Ada pun kita paksa harus ikut juga saat ini juga, itu enggak. Itu bukan dakwah yang sahih. Paham ya? Adapun dakwah sahihah adalah apa? Menyampaikan, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar. Perkara dia menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Kita sudah berlepas diri dalam artian kita menyampaikan kebenaran, kok dia nerima, walhamdulillah, hidayah taufik sama pada dia. Kalau belum, sabar terus berdakwah. Kepada jalan yang lurus. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Jadi khulasahnya hidayah terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Kesimpulannya hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah apa dan apa? Bantu, tafadhal. Ya, taufik Dan bayan. Hidayah taufik sama hidayah ad-dalalah wal irsyad atau wal bayan sama. Paham ya? Pertama hidayah taufik. Ini tidak dimiliki kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kedua hidayah ad-dalalah wal irsyad. Menunjukkan, membimbing atau bayan, menjelaskan. Itu bisa dimiliki setiap orang yang berilmu. Oleh karena itu Allah taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa mengarahkan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Barakallahu fikum, seperti itu.
Qala al-mufassirun asabahumullah, ayat yang ke-213, kana an-nasu jama'atan wahidatan. Dahulu manusia mereka berada dalam satu jamaah, satu agama, mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Muttafiqina 'alal imani billahi. Mereka semuanya sepakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ikhtalafu fi dinihim, kemudian mereka barulah berselisih di dalam agama mereka. Nah, setelah berselisih apa yang Allah taala berikan dan juga Allah taala memberikan solusi kepada hamba-hambanya, fa ba'atsallahu an-nabiyyina du'atan lid-dinillah mubashshirina man ata'a Allah bil jannah wa muhadzirina man kafara bihi wa 'asahu an-nar. Kemudian Allah taala mengutus para nabi. Karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak setiap nabi itu rasul. Namun setiap rasul pasti nabi. Oleh karena itu ulul azm minar rasul, ulul azm minar rusul yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Mereka semuanya anbiya, mereka semuanya nabi. Karena ulul azmi, siapa saja ulul azmi itu? Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Satu lagi? Nabi Musa. Barakallahu fikum. Itu semuanya apa? Semuanya adalah ulul azmi minar rasul. Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mudah kan? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi 5 itu ulul azm dari kalangan para rasul sekaligus nabi. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Yang mana mereka semuanya itu memberikan kabar gembira, atau mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk sebagai para dai, menyerukan, mendakwahkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci pertolongan barakallahu fikum bukan dari banyaknya pengikut atau banyaknya peserta, bukan. Pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, niscaya Allah taala akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pendirian kalian. Jadi argumen, pendirian, prinsip akan dikokohkan manakala seorang hamba menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah fi fahmi salafil ummah. Seperti itu. Kita lihat sini. Yang mana mereka semuanya para nabi, mubasyirina, memberikan kabar gembira kepada siapa yang mentaati Allah dengan surga, dan muhadzirina, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya dengan neraka. Karena aslinya jaminan bagi umatnya Rasulullah ini aslinya semuanya dijamin masuk apa? Surga, kecuali orang-orang yang enggan. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadisnya Abi Hurairah, Abdurrahman as-Sakhr radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pada asalnya mereka semuanya itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Akhirnya sebagian para sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang mengatakan, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia akan masuk neraka, atau sungguh dia telah enggan. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sumber apa? Kemenangan yang sangat besar dan luar biasa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dan kemenangan yang barakallahu fikum yang sangat besar. Qala al-mufassirun asabahumullah wa anzala ma'ahumul kutuba as-samawiyyata bil haqqi alladhi ishtamalat alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama mereka kitab-kitab as-samawiyyah. Kitab samawiyah itu maksudnya kitab-kitab yang turun dari langit. Dengan benar yang terkandung di dalamnya mencakup seluruh perkara yang ada di situ yang diperselisihkan. Liyahkumu biha, agar mereka berhukum dengannya. Liyahkumu bima fiha, agar mereka berhukum dengan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Bainan nasi, antara manusia yang mereka perselisihkan, fi makhtalafu fi, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi perkara yang mereka perselisihkan itu ada pada asalnya ada solusi untuk mereka berhukum, yaitu kitabullah jalla wa ala.
Nah, yaitu kalau sekarang ya Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah, berhukum pada Al-Qur'an was sunnah. Oleh karena itu, ketika orang Yahud waktu itu ada yang berzina, nah pasangan Yahud dengan Yahudiyah ya, seorang Yahudi lelaki dengan Yahudiyah perempuan berzina. Kemudian pengennya datangkan Rasulullah agar dihukumi dengan hukumnya Rasulullah. Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan apa? Nah, apa yang kalian jumpai dalam Taurat? Nah, orang Yahudi itu kan istilahnya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kitabnya kan Taurat. Rasulullah tanya, apa yang kalian jumpai hukum mengenai orang yang berzina? Hukuman bagi orang yang berzina dalam Taurat. Mereka bohong. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau di dalam Taurat itu orang-orang yang berzina itu cuma sekedar apa? Wajahnya dicoreng-coreng dengan warna hitam, kemudian dinaikkan di atas keledai, diputarkan di halayak ramai katanya. Akhirnya waktu itu di situ ada salah seorang sahabat yang dulunya Yahudi masuk Islam, mengatakan mereka berdusta ya Rasulullah. Nah, ini sahabatnya siapa ini? Dulunya Yahudi, dulunya ulama Yahud ini, tapi sudah masuk Islam. Siapa itu? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Salam? Pendek ya, tidak tasydid ya. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya Yahudi. Nah, termasuk istilahnya da'inya mereka, pemimpinnya mereka, tapi sudah tobat dan masuk Islam. Paham ya? Akhirnya Abdullah bin Salam di situ tahu isi Taurat itu yang sebenarnya kayak apa, tahu. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, mereka dusta ya Rasulullah, ingin membohongi kamu. Nah, atau ingin membohongi engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu datangnya kepada kami Taurat. Benar. Setelah itu Taurat didatangkan. Nah, ternyata di dalam Taurat itu ada ayat berkaitan masalah rajam. Hukumnya sama ternyata. Ternyata apa? Ternyata hukuman bagi orang yang berzina dalam Taurat dan Al-Qur'an sama. Tapi ketika sampai di ayat rajam, orang Yahud apa yang mereka lakukan? Tangannya ditutupkan ini tangannya. Jari jemari ditutupkan di ayat rajam tadi. Akhirnya, barakallahu fikum hafizakumullah, Abdullah bin Salam mengatakan angkat tangannya itu. Rasulullah mengatakan angkat tangannya itu. Setelah itu ternyata jari ini diangkat, ternyata ayat rajam yang ada. Ingin ditutup-tutupin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya tahu kebenaran, cuman mereka ingin mengelabui. Barakallahu fikum. Ataktumunal haqqa wa antum ta'lamun itu. Apakah kalian ingin menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu? Orang Yahud. Allah musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Wa makhtalafa fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi dzulman wa hasadan illa alladziina a'tahumullah at-Taurah. Dan perkara-perkara yang diperselisihkan mengenai perkara atau mengenai keadaan Nabi Muhammad SAW, barakallahu fikum, dan juga kitabnya, itu mereka tidaklah memperselisihkan kecuali dengan unsur kedzaliman dan hasad, iri. Kecuali orang-orang yang memang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kitab Taurat. Karena orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa juga muslimun. Orang-orang Yahud yang mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam muslimun enggak? Muslimun. Orang-orang Nasara yang mereka beriman dengan Nabi Isa alaihissalam di zaman mereka juga muslimun. Adapun setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengatakan kami akan mengikuti jejaknya Nabi Musa, kami akan mengikuti jejak Nabi Isa, mereka semuanya bukan muslimun tapi kafir. Paham ya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak terdengar seorang pun dari kalangan umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya tidak beriman dengan agama Islam ini, niscaya mereka atau di antara Yahudi dan Nasrani tersebut akan menjadi penghuni neraka. Maksudnya apa? Mau tidak mau setelah adanya syariat Rasulullah harus menganut agama Islam. Tidak ada agama lain yang diridhai kecuali agama Islam saja. Jangan tertipu dengan omongan-omongan, tapi mereka jujur, mereka berbuat baik. Kejujuran, kebaikan mereka semuanya ditunaikan di dunia. Paham ya? Di akhirat wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali neraka. Kekal di sana. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup dan mati, kekal dalam neraka itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, itu dalilnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, ahlul kitab siapa? Al-Yahud wa Nasara. Dan orang-orang musyrikin mereka kekal di dalam neraka jahannam. Mereka ada sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, kita akhiri dengan tafsirannya ini. Wa 'arafu ma fiha minal hujjaj wal ahkam. Mereka orang-orang Yahud, barakallahu fikum, mengetahui apa yang ada dalam Taurat sebenarnya.
berupa hujat, itu argumen-argumen, bukti-bukti, wal ahkam dan hukum-hukum. Namun mereka kenapa memusuhi Rasulullah? Hasad dan juga zalim. Kedzaliman yang ada diri mereka dan hasad, iri. Nah, Allah musta'an, itu sebabnya. Jadi orang Yahudi itu sejak dulu memang riwayatnya enggak pernah dalam artian itu istilahnya segera menerima itu enggak. Paham ya? Kebanyakan mereka bangkang, nolak. Diperintahkan untuk membeli sapi yang mana katanya? Sapi yang ini warnanya apa katanya? Warnanya ini hampir-hampir apa? Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka enggak ngerjakan. Banyak bertanya tadi itu. Nah, Allah musta'an. Padahal, na barakallahu fikum wa fiikumullah, orang-orang yang beriman seharusnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Enggak perlu banyak bertanya seperti itu. Wa waffaqallahu al-mu'minin bi fadlihi ila tamyizil haqqi minal batil. Na'am. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang mukminin dengan karunia dan keutamaannya untuk bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Karena al-haq itu barakallahu fikum itu akan senantiasa nampak. Nah, barakallahu fikum, dan tidaklah ada setelah al-haq kecuali kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Nah, apa-apa yang setelah kebenaran itu kesesatan. Oleh karena itu enggak ada yang mengatakan semuanya benar, itu keliru. Semua aliran benar keliru. Paham ya? Kebenaran hanya satu saja, yaitu mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Wa sataftariqu hadhil ummah 'ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah." Dan umatku ini kata Rasulullah akan berpecah belah menjadi 73 kelompok atau golongan. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Akhirnya para sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana mithlu ma ana 'alaihi al-yauma wa ashabi." Itu orang yang dia itu berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya orang-orang yang mencontoh jejaknya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah yang selamat. Al-firqatun nadiyah, at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi kita harus mengetahui. Jadi tidak boleh kita mengatakan semuanya benar itu keliru. Kebenaran hanya satu saja. Semuanya batil, semuanya keliru, itu juga keliru. Paham ya? Kalau semuanya batil berarti enggak ada kebenaran. Padahal Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Senantiasa ada dari kalangan sekelompok umatku ini yang mereka tampak dan unggul serta terang-terangan di atas kebenaran. Nah, hatta ya'ti amrullah, hingga datang hari kiamat. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Jadi Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang yang beriman dengan karunia-Nya untuk bisa membedakan al-haq dan al-batil. Nah, barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum wa ma'rifati makhtalafu fihi, dan juga agar mengetahui dan mengenal apa yang mereka perselisihkan. Wallahu yuwaffiqu man yasha' min 'ibadihi ila thariqin mustaqimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu barakallahu fikum adalah jalannya barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin mengenai jalan-jalan selain Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka Jahannam atau neraka Jahim. Beliau mengatakan, "Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil." Barang siapa yang berpaling dari dalil, dari argumen atau bukti, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah." Dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah dan Allah Subhanahu wa taala melainkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul kitab was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim." Kata beliau, dan setiap jalan yang tidak diiringi atau tidak berlandaskan, tidak bersandarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia atau jalan tersebut termasuk jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka Jahim dan juga jalannya syaitonir rajim, jalannya setan yang terkutuk. Karena jalan yang lurus itu jelas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Sesungguhnya ini ada jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan ikuti jalan-jalan cabang-cabang yang lainnya. Ikuti jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Yang mana dengan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi, akhirnya kalian akan bercerai-berai dan akan meninggalkan jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus itu luzumul jamaah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena
sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, dikatakan namanya al-jamaah itu enggak harus banyak orang. Satu orang itu dikatakan jamaah manakala nah barakallahu fikum selama di atas al-haq ya. Dikatakan siapa yang mengatakan itu? Asarnya siapa? Melihat enggak masalah tapi bisa itu loh. Asarnya siapa? Siapa? Asarnya siapa? Asarnya siapa? Jamaah itu enggak diukur banyaknya orang, banyak peserta, satu orang pun dikatakan jamaah kalau dia mencocoki kebenaran. Ya, siapa yang mengucapkan itu? Siapa? Hah? Gimana lafadznya? Dikit lagi. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana nukilkan oleh Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutawaqqih. Mungkin Sufyan Ats-Tsauri punya lafaz yang lainnya. Yang setawana adalah na'am barakallahu fikum ungkapannya al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Faqih wal Mutawaqqih yang disebutkan atau dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau sendirian. Karena jamaah itu maknanya apa sih jamaah itu? Makan jamaah gitu. Makan secara berjamaah itu atau gimana? Berkumpul ngapain? Berkumpul ngapain? Jamaah itu barakallahu fikum disebutkan dalam barakallahu fikum ungkapannya al-Imam Abu Syamah rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, bahwasannya haitsu ja'al amru biluzumil jamaah, kapan saja datang perintah harus kalian berpegang teguh dengan jamaah. Apa itu jamaah? Fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uhu. Yang diinginkan dengan jamaah itu adalah apa? Luzumul haqqi wa tiba'uhu. Senantiasa mengikuti kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Itu namanya al-jamaah. Jadi kalau kok tidak di atas al-haq, tidak berpegang teguh dengan al-haq, bukan jamaah. Walaupun banyak orang. Paham ya? Seperti itu, paham ya? Orang-orang kumpul berjamaah, kumpul semuanya ngadu jago. Paham ya? Mengadu jago. Itu kan jamaah enggak? Jamaah secara kebenaran enggak, secara syariat tidak. Karena mereka di atas kebatilan itu loh. Paham ya? Nah, atau mereka berkumpul bersatu padu di atas partai tertentu misalkan. Walaupun mengarang partai Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan. Sama saja di atas hizb partai yang tidak diridhai. Allahul musta'an, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berpartai-partai. Namun mereka bersatu padu untuk senantiasa di atas Al-Qur'an was sunnah fi fahmi salafil ummah. Jadi jamaah itu ukurannya apa tadi? Naam barakallahu fikum. Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah, yang diinginkan dengannya adalah apa? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira. Walaupun yang mengikuti itu sedikit. Walaupun yang mengikuti apa? Sedikit. Dan yang menyelisih banyak, memang jelas yang menyelisih al-haq itu banyak sekali. Tapi ingat, banyaknya itu bukan sebagai ukuran. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, kata tetangga kami seperti ini, kata orang itu seperti ini, itu akan rusak. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim apa? Dikit lagi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, kebanyakan orang ya, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Dalil itu jarang sekali. Oleh karena itu ikutilah dalil barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau melanjutkan Al-Imam Abu Syamah tadi, li'anal haqqa alladzi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la tanzur ila kasrati ahlil batil ba'dahum. Artinya dikarenakan yang namanya kebenaran itu adalah yang ada pada jamaah yang pertama dulu, yaitu jamaahnya Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan jangan melihat banyaknya orang yang mengikuti apa? Naam, atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Lihatlah al-haq walaupun sedikit. Oleh karena itu barakallahu fikum wa bidakumullah. Naam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina." Wajib atasmu berpegang teguh dengan al-haq dan jangan merasa khawatir atau takut dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa iyyaka wa tariqal batil wala
taghtar bi kasratil halikina. Dan hati-hati engkau, hindarilah jalannya kebatilan, karena dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalam kebatilan tersebut. Oleh karena itu nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yuthabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.